Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah. Apa kabar teman-teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-9 Ramadan. Saatnya kita bicara dan saya ingin mengajak Anda berbicara dari hati ke hati, berdialog tentang satu pembahasan yang menurut saya cukup penting saat ini. Bagaimana menjadi muslim urban yang baik, beriman tanpa harus terasing. Ini adalah refleksi hari ke-9 Ramadan kita. Ya, sebab apa? Sekarang muncul kegelisahan di tengah hiruk pikuk kota, di tengah hiruk pikuk mobilitas pekerjaan kita yang tinggi, mobilitas kehidupan sosial ekonomi kita, dan transformasi besar bangsa ini. Ya, termasuk ramalan atau prediksi bahwa Indonesia akan menjadi ekonomi terbesar ke-7 di dunia, di mana kita masuk negara anggota G20. Kita akan masuk negara 7 terbesar di dunia secara ekonomi, bahkan masuk 5 besar dunia, insya Allah. Indonesia sebagai negara besar, negara muslim, yang insya Allah ya akan meraih dan mencapai kemakmuran dan keadilan bagaimana cita-citakan oleh para pendiri bangsa, maka disinilah peran kaum muslimin, terutama para profesional, kelas menengah sampai ke atas, yang akan menjadi ya lokomotif penggerak dan yang menggerakkan kualitas hidup umat Islam di negara besar ini, yaitu Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana menjadi muslim yang taat tanpa merasa asing di ruang publik modern. Kita hidup sekarang serba modern, sudah serba canggih. Transportasi kita semakin baik, infrastruktur kita semakin baik, ya. Dunia informasi, teknologi informasi kita semakin baik, ya. Meskipun ada di sana sini ya kegagalan sistem failure system ya dalam masalah penanganan pengolahan hutan, ya, kemudian juga tata kelola tambak yang carut marut gitu. Tapi oke lah, itu semua harus kita perbaiki, betul. Tapi kita semua sebagai penggerak roda perekonomian negara sebesar Indonesia ini, kita harus ya menjadi muslim yang taat, dan kita tidak boleh terasing di ruang publik modern. Sebab di tengah dunia kerja yang kompetitif dan ruang publik yang beragam, yang plural, yang majemuk, pertanyaan ini itu menjadi tantangan kita sehari-hari. Bagaimana menjadi muslim yang taat tanpa merasa asing di ruang publik modern dan canggih? Mari kita lihat realitas kehidupan kita, teman-teman, di ruang urban. Realitas yang kita saksikan adalah kecepatan dan kompetitif. Ya, tuntutan produktivitas yang tinggi, tentu saja. Tapi di sisi lain juga bersifat majemuk, plural, dan beragam. Interaksi lintas budaya, interaksi lintas agama terjadi setiap saat di lingkungan kerja kita. Yang ketiga adalah penuh dengan simbol. Tekanan untuk menampilkan citra-citra tertentu. Hidup serba simbolik. Apalagi di kantor pemerintahan dan BUMN, ya, lebih banyak simboliknya. Ya, ini apakah kita hidup di tengah kepura-puraan? Ya tentu jangan. Kita hidup dalam ekosistem yang menuntut adaptasi yang konstan, yang tetap. Ya. Coba lihat dilema identitas generasi kita zaman sekarang ini. Ketakutan yang saat pertama adalah ketika ingin taat tetapi takut dicap eksklusif. Pengen jadi orang taat di kantor kita, di lingkungan kerja kita, profesi kita. Ya, taat tapi takut dicap eksklusif. Ketakutan yang kedua, ingin terbuka, inklusif tapi takut kehilangan identitas kita sebagai muslim. Ini banyak loh menghantui teman-teman profesional kita. Ya. Sehingga apa? Akhirnya
Ya, dia pada akhirnya apa? Memendam iman di ruang privat saja. Atau sebaliknya, menampilkan identitas dengan cara yang kaku dan konfrontatif. Segalanya disalahkan, segalanya harus ikut model dia. Kamu kalau nggak celananya cingkrang di tempat kerja kamu, masuk neraka. Kamu kalau nggak pelihara jenggot, ya walaupun kamu profesional modern, kamu bukan muslim yang baik. Gitu. Ya, ini masih menjadi simbolik, ya. Identitas tapi dengan cara yang kaku dipertahankan dan kadang-kadang konfrontatif. Nah, ini kan dua paradoks, ya, dilema yang dihadapi oleh banyak sekali kaum profesional. Apakah mau kita memendam iman di ruang privat atau kita menampilkan identitas tapi justru dengan cara yang kaku dan konfrontatif? Maka pertanyaannya, ya, ini ada dijawab oleh Ramadan. Ramadan ini adalah kekuatan di tengah-tengah kesunyian. Ramadan menampilkan powerful kekuatan kita, identitas kita dalam kesunyian yang luar biasa. Siapa? Pesan dari Ramadan ini adalah, puasa ini adalah iman itu tidak harus berbisik. Tidak harus berisik. Mohon maaf, bukan berbisik, berisik. Iman itu nggak harus berisik untuk menjadi kuat. Iman itu harus persisten dan konsisten walaupun tidak menimbulkan kebisingan dan keberisikan. Ya, imannya yang penting kuat. Apa? Puasa itu adalah ibadah yang sunyi dan personal. Ibadah yang nggak menampilkan hura-hura. Ibadah yang tidak perlu halo-halo. Halo-halo, aku puasa ini. Halo-halo. Ya, jangan kamu makan di depan saya. Nggak ada kan halo-halo begitu. Tidak ada hingar-bingar dalam proses puasa sebulan penuh ini. Karantina. Ibadah. Nggak ada. Tidak ada fata morgana. Tidak ada kepalsuan. Ya. Sebab hanya Allah yang tahu dan dia mengajarkan bahwa identitas muslim itu tidak selalu harus dipamerkan, tetapi dia harus memberikan dampak luas dengan tindakan dan perilaku kita. That's point. Harus terasa dampaknya. Nggak harus ditampilkan dengan gempita, dengan sorak-sorai, dengan sonhorek, nggak perlu. Ya. Iman itu di dalam hati. At-taqwa hahuna. Kan tujuan kita puasa apa? Bertakwa. Takwa itu di dalam dada, di dalam jiwa. Ya, tidak perlu kebisingan, tidak perlu keributan. Termasuk nih, ya, mohon maaf, membangunkan orang sahur ketika waktu sahur. Jangan pakai kebisingan, alat-alat yang nggak perlu. Jerang-jereng, jerong-jereng, pakai sonhorek. Di situ kan ada non-muslim, ya, yang bisa jadi terganggu. Di situ ada anak bayi yang perlu istirahat, ada ibu hamil menyusui yang perlu istirahat. Ada orang sakit, orang tua yang sakit, yang nggak bisa puasa. Dia akan terganggu tidurnya. Gunakanlah cara-cara yang baik. Ya. Jangan cara-cara yang menimbulkan kebisingan dan berisik. Siapa? Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Kemuliaan itu ditentukan bukan oleh simbol yang paling keras, simbol yang paling kaku, simbol yang paling artikulatif suaranya, gemaknya, enggak. Melainkan kemuliaan itu ditentukan oleh nilai dan perilaku yang paling matang. Dan akhlak seorang muslim harus berada di atas atribut-atribut keduniawian kita. Teman-teman yang dirahmati Allah, bagaimana kalau kita menyaksikan, melihat kembali kepada sosok Nabi Muhammad SAW? Ya, bagaimana Nabi SAW berada di tengah masyarakat yang plural. Beliau tetap hidup walaupun dia sebagai Nabi dan utusan Allah, pembawa risalah Islam yang terakhir, tapi beliau tetap hidup di tengah keragaman budaya, agama, dan kepentingan-kepentingan politik. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Nabi tidak pernah mengaburkan imannya. Nabi tidak pernah mengasingkan dirinya. Nabi tidak juga pernah memaksakan identitas keislamannya.
Beliau dikenal karena kejujurannya, Al-Amin, dan kasih sayangnya. Dan itu bukan sekedar simbolik belaka. Jika Nabi SAW hidup di kota modern hari ini, beliau akan tetap berpuasa. Beliau akan tetap salat. Beliau akan tetap berdoa dengan khusyuk, bermunajat kepada Allah. Tapi sekaligus, Nabi yang kita saksikan ibadahnya begitu hebat. Ya, yang kata Aisyah mengatakan, Nabi itu saking lamanya sholat malam sampai hatta tawarramat qadamahu, sampai bengkak dua kakinya. Bengkak bukan karena asam urat, bengkak karena kelamaan berdiri sehingga darah menumpuk ke kaki. Ya. Beliau begitu hebat puasanya, sholatnya, doanya, tapi kita akan menyaksikan beliau apa? Tetap menghormati perbedaan di sekitarnya, tetap bekerja secara profesional dan amanah, subhanallah, dan tetap bergaul dengan santun dengan berbagai kalangan yang berbeda agama, tapi tanpa mengorbankan prinsip dan nilai-nilai dasar. Maka kita akan melihat sosok Rasulullah SAW itu saleh secara ritual dan santun secara sosial. Teman-teman yang dirahmati Allah, maka sekarang pertanyaannya, gimana kalau Nabi hidup di zaman distraksi sosial sekarang? Identitas di era digital, begitu banyak jebakan-jebakan. Ya, jebakan kita di media sosial di era digital ini sedang apa? Suka memperkeruh. Ya, media sosial ini seringkali memperkeruh keimanan kita. Membelah kita menjadi dua kubu, kami dan mereka. Menghakimi cara beriman orang lain, menjadikan kesalehan sebagai ajang kompetisi. Ya, kesalehan itu bukan untuk diperlomba-lombakan. Betul, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebajikan, tapi jangan diperlombakan secara materialistik. Ya, kesalehan itu terdalam, yang harus kita wujudkan dalam makna yang terdalam. Juga tidak boleh kita menghakimi cara beriman orang lain, cara beragama orang lain. Sesuai dengan standar kita dan sesuai dengan kacamata kita, sesuai dengan baju yang kita pakai. Ya. Maka itu, kalau Rasulullah SAW hadir di tengah-tengah kita saat ini, menganjurkan kita untuk menahan jari dan ego, menahan diri dari komentar-komentar negatif dan provokatif, menahan diri dari komentar yang kasar dan polarisasi, membelah masyarakat. Menahan ego dari merasa diri kita paling benar, jangan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang berilmu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Dan puasa mengajarkan kita untuk beriman tanpa terus bermusuhan. Wa in sabahu ahadun aw qatalahu ahadun falyaqul inni shaim. Kalau kita diserang orang, dicaci maki orang pada saat kita berpuasa, katakanlah bahwasanya aku sedang berpuasa. Teman-teman yang dirahmati Allah Ta'ala, maka definisi urban muslim yang sejati adalah teguh dalam prinsip, tapi lentur dalam cara penyampaian. Berpegang pada substansi nilai, tapi bukan sekedar simbol fisik semata. Menjadi role model kebaikan, keteladanan, bukan sekedar penanda, ini loh identitas kelompok saya. Dan yang keempat, identitas muslim urban yang baik adalah hadir sebagai solusi bagi lingkungannya dan bukan justru menjadi sumber konflik. Ya. Maka mari kita jadikan Ramadan ini sebagai ruang rekonsiliasi diri. Kita tidak harus memilih antara menjadi muslim yang taat atau warga kota yang terbuka, inklusif. Ramadan adalah momen untuk berdamai dengan iman, dengan realitas dan perbedaan, dan kita bisa menjadi keduanya sekaligus, insya Allah. Ya, mudah-mudahan kajian kita bermanfaat. Mari kita hadirkan ketenangan di tengah kegaduhan, di tengah dunia yang gaduh, berisik, dan polarisasi. Ya, di mana-mana Islam mengajarkan ketenangan. Menjadi pribadi yang percaya diri, santun dan bermartabat, tidak cemas akan penilaian manusia, karena kita harus fokus
pada penilaian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita bikin manifesto Muslim, ya, Muslim modern saat ini. Apa manifestonya? Beriman tanpa harus terasing, hadir tanpa harus kita mendominasi, dan teguh dengan prinsip yang kita yakini tanpa harus membenci yang lain. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.